Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herida Wulansari dari kelompok pertama. Di sini saya akan menganalisis buku kelas 7 MTS. Terbitan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Alur analisis saya kali ini yaitu pertama saya akan menganalisis teks dari psikologis, kebudayaan, pendidikan, dan bahasa. Kemudian saya akan melanjutkan menganalisis tadribat dari psikologis, kebudayaan, pendidikan, dan bahasa. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis kekurangan dari buku dan juga memberikan masukan. Yang pertama, analisis teks dari psikologis, kebudayaan, pendidikan, dan bahasa. Yang pertama, tema yang disajikan dalam buku ini sudah pas dan sesuai untuk siswa kelas 7 MTS, di mana topik-topik yang disajikan memuat unsur-unsur yang membantu siswa dalam menghadapi lingkungan sosial yang baru. Karena topik yang disajikan berhubungan dengan psikologis dan kebutuhan siswa, seperti at-ta'aruf, perkenalan, dan juga di sini ada perkenalan juga mengenai sekolah, seperti ada alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Yang kedua, penyajian materi sudah pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, serta teks yang diberikan juga sudah secara berkala. Hal ini sangat bagus, mengapa? Karena dari segi pendidikan, penaikan jenjang kesulitan sangat bagus untuk psikologis dan tingkat intelektual siswa. Seperti yang dapat dilihat di sini, ini teks pertama, dimulai dengan teks sederhana yang tidak terlalu panjang. Dan kemudian jika dirasa sudah mau mumpuni, maka dinaikkan levelnya ke teks yang kedua, di mana di sini teksnya lebih sedikit panjang dan juga isinya lebih padat. Untuk yang ketiga, pemberian garis tepi dan batasan pada teks juga sudah tepat. Mengapa? Karena pemberian teks yang menggunakan garis tepi memberikan ruang untuk siswa dalam membedakan teks yang ada, sehingga perhatiannya akan lebih fokus kepada teks qiraah yang diberikan. Selanjutnya, bentuk dan ukuran tulisan yang tidak sulit untuk dibaca dan background teks yang berwarna juga sangat memudahkan peserta, di mana pemberian background dan juga teks yang tidak sulit untuk dibaca ini sangat sesuai dengan usia mereka, yang mana masih memerlukan visualisasi untuk mengarahkan fokus terhadap teks yang disajikan. Siswa kelas 7 juga merupakan siswa yang berada dalam fase transisi dari anak-anak menuju remaja, sehingga detail kecil seperti warna background, lalu ukuran font, dan juga tulisan yang mudah dibaca itu perlu untuk diperhatikan. Teks yang disajikan juga sudah memuat budaya dasar seperti perkenalan, salam, dan hal-hal yang perlu untuk diketahui siswa kelas 7 MTS. Hal-hal ini merupakan hal yang familiar dalam kehidupan siswa pada usia ini, sehingga mereka tidak kesulitan untuk memahami isi teks yang diberikan. Dan juga budaya seperti perkenalan, salam, itu tidak bertentangan dengan nilai masyarakat karena merupakan nilai positif dan populer pada masyarakat. Teks ini juga berfungsi untuk merekonstruksi pengetahuan mereka. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada salam, ada juga perkenalan. Selanjutnya, teks juga sudah menggunakan nama-nama Arab, yang mana membantu siswa untuk mengetahui budaya Arab itu sendiri. Seperti contohnya ada nama Azam, Mahmud, Qanitah, seperti itu. Dan selanjutnya, teks juga sudah memperhatikan keterkaitan antara materi awal dengan materi selanjutnya, dan juga memperhatikan keterkaitan dengan maharat yang lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di mana yang pertama, teks membahas tentang ta'aruf, yaitu perkenalan, di mana isinya di sini siswa memperkenalkan diri mereka masing-masing, lalu melanjutkan ke tahap selanjutnya lagi, yaitu perkenalan tentang sekolah.
dan materi ini juga berhubungan. Karena materi yang berhubungan ini, maka siswa akan terbantu untuk memahami isi teks secara komprehensif mengenai tema-tema yang disajikan dalam qiraah tersebut. Selanjutnya yaitu materi teks bersifat sederhana dan sesuai dengan tingkatan siswa, selain itu juga berharokat dan bersifat informatif. Materi teks yang bersifat sederhana dapat meningkatkan motivasi dan dorongan kepada siswa agar mau belajar dan belajar lagi karena materinya sederhana dan sesuai dengan tingkatan mereka. Sehingga mereka akan mempunyai kepercayaan diri dan dorongan serta rasa ingin tahu yang tinggi untuk belajar materi selanjutnya. Serta berharokat juga penting, di mana teks yang berharokat dapat membuat siswa berpikir bahwa bahasa Arab itu mudah dan tidak sulit. Teks yang disajikan juga bersifat informatif, yang mana bisa memberikan energi positif untuk siswa agar bisa mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, teks yang disajikan menggunakan bahasa fusha atau bahasa resmi. Lalu, teks yang disajikan sudah sesuai juga dengan KD 3.1, di mana teks yang disajikan dapat membantu siswa dalam memahami cara memperkenalkan diri dan orang lain, yang menunjukkan pemahaman fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana tersebut. Seperti di contoh teks yang pertama dan teks yang kedua, di sini sudah termuat cara memperkenalkan diri dan juga cara memperkenalkan orang lain. Selanjutnya, penggunaan struktur kata yang sederhana juga sudah sangat pas sesuai dengan KD 3.2, di mana sesuai dengan KD yang diinginkan, siswa dapat memahami dan tahu tentang al-mubtada plus khobar. Contohnya saja di sini ada ana talib ismi Azza wa hadha Mahmud huwa talib huwa sadiqi. Ya, kita lanjut ke analisis tadribat dari segi psikologis, kebudayaan, pendidikan, dan bahasa. Yang pertama, penyajian tadribat sudah sesuai dengan tujuan, yaitu menyajikan soal HOTS, LOTS, dan MOTS. Di mana tujuan utama untuk memenuhi unsur psikologis dan pengembangan kemampuan siswa sudah tercover dalam soal-soal yang disajikan. Yang kedua, perintah untuk mengerjakan soal juga sudah cukup jelas pada tadribat-tadribat yang disajikan dalam buku. Dan yang ketiga, tadribat yang disajikan juga sudah sesuai dengan KD 4.1, di mana dalam teks qiraah dicontohkan bagaimana penggunaan kata tanya seperti min aina, man, masmu, kayak gitu. Lalu selanjutnya juga selain sudah memenuhi kompetensi dasar 4.1, soal-soal yang disajikan juga sudah sesuai dengan KD 4.2, di mana siswa dapat menganalisis gagasan dari teks yang ada dengan memperhatikan bentuk, makna, serta fungsi. Ini juga tercover dalam tadribat yang telah diberikan, di mana tadribat yang telah diberikan dapat membantu siswa untuk menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari buku Kemenang RI dan juga masukan yang dapat saya berikan. Yang pertama, di dalam teks qiraah tidak terdapat judul. Seperti yang bisa kita lihat di sini, di teks yang pertama tidak terdapat judul, di teks yang kedua pun tidak terdapat judul. Padahal seperti yang kita ketahui, untuk sebuah teks wajib memiliki judul, karena judul berfungsi untuk menggambarkan apa yang ada di dalam teks, serta berfungsi untuk menggambarkan dan pondasi bagi sebuah teks yang disajikan. Alangkah baiknya saran saya jika diberikan judul seperti ini. Teks yang pertama dan ini di teks yang kedua. Lalu selanjutnya,
teks qiraah yang disajikan tidak menampilkan gambar ataupun ilustrasi yang menggambarkan teks tersebut. Di sini tidak terdapat ilustrasi maupun gambar. Di teks kedua pun tidak terdapat. Padahal ilustrasi atau gambar itu sangat berpengaruh untuk siswa. Jika terdapat ilustrasi atau gambar di dalam teks qiraah ini, maka pandangan siswa akan tertuju pada gambar yang menarik mata, sehingga siswa tertarik untuk membaca isi dari teks qiraah dan mengetahui apa yang terkandung dalam teks qiraah tersebut. Selain itu, jika ditelaah lagi, jika dibandingkan antara buku Kemenang tahun 2020 kelas 7 dengan kelas 8, maka dapat kita lihat bahwa kelas 8 lebih banyak sekali ilustrasi yang diberikan dibandingkan dengan kelas 7, di mana seharusnya berketerbalikan, di mana kelas 7 lebih memerlukan banyak ilustrasi dibandingkan kelas 8. Saran saya, alangkah baiknya jika di teks qiraah nanti diberikan ilustrasi seperti yang sudah saya berikan di sini. Selanjutnya, di dalam teks qiraah, di sini menggunakan kata at-talib, yang mana dirasa kurang tepat. Karena kata talib di sini menunjukkan siswa sekolah menengah atas ataupun jenjang yang lebih tinggi lagi. Untuk siswa tingkat MTS dan jenjang yang lebih di bawahnya lagi, itu seharusnya menggunakan kata at-tilmid. Seperti di sini, talib ini seharusnya diganti dengan kata tilmid. Seperti itu. Yang terakhir yaitu soal evaluasi yang ada di buku kurang membantu guru dalam menilai kemampuan afektif siswa. Soal yang ada pada bab 1 ini hanya pertanyaan pendek dan mencocokkan saja. Seperti yang bisa dilihat di sini, alangkah baiknya jika disertai juga jenis soal yang lain seperti benar salah misalnya, di mana soal benar salah ini dapat memberikan guru kesempatan atau ruang untuk mengembangkannya dengan membuat siswa menjawab pertanyaan dengan tubuh mereka sehingga aspek afektivitas pun dapat dipenuhi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.